Oke, hari ini kita akan mulai materi kita yang kedua untuk computer theory. Dan hari ini kita akan belajar tentang network ataupun jaringan komputer. Adik-adik bisa cek di eh, Google Classroom kita. Aku udah upload materinya di situ barusan banget, yaitu tentang network. Di mana untuk hari ini sesuai dengan topik yang udah kita bahas, kita akan belajar tentang dasar-dasar pada jaringan komputer dan juga OSI layer, yaitu bagaimana cara internet itu diproses mulai dari physical layer sampai ke layer yang terakhir. Dan juga kita belajar tentang VPN dan juga cara data itu ditransmisikan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian kita akan belajar tentang packet switching, network topologies, wireless networking, dan juga network security. Oke, karena cukup banyak materi yang kita cover, aku akan langsung mulai aja. Yaitu yang pertama kita akan belajar tentang konsep server dan klien. Nah, jaringan komputer ini sebenarnya bekerja dengan menggunakan konsep server dan klien. Gimana maksud server dan klien ini? Jadi ada suatu komputer yang menyediakan layanan. Misalnya gimana? Web server, database server, ataupun file server. Jadi ada sebuah server. Nah, biasanya server ini sangat besar dan juga sangat gede ya, skalanya sangat besar dan juga dia melayani banyak sekali klien. Nah, yang dia layani ini disebut dengan komputer klien. Misalnya komputer apa? Komputer saya. Sekarang ini aku kan lagi buka, misalnya aku lagi buka suatu halaman internet, misalnya aku buka halaman YouTube. Nah, YouTube ini sendiri punya web server yang letaknya ada di beberapa tempat di dunia ini, dan web server ini melayani klien-klien yang membuka YouTube melalui pihak yang disebut dengan browser. Jadi browser ini disebut sebagai klien yang mengakses website tersebut melalui web server. Nah, jadi kali ini menggunakan layanan yang disediakan oleh server. Nah, apa aja perangkat-perangkat jaringan yang kita ketahui? Nah, di sini aku ada sebutin tiga jenis perangkat jaringan yang paling sering kita pakai berdasarkan layer-layernya. Nah, yang pertama ada hub. Hub ini bekerja di layer satu atau physical layer. Nah, nanti aku sendiri akan jelasin apa aja layer-layer yang ada di eh, internet ini. Jadi internet ini untuk mengirim satu informasi dari satu tempat ke alamat yang lainnya, ini tuh nggak muluk-muluk langsung aja langsung nyampe. Tapi ada beberapa step yang dia lalui. Nah, ada beberapa layer yang harus dia lalui. Nah, hub ini terletak di layer satu. Layer satu itu adalah layer physical atau physical layer. Physical layer ini berarti kita nggak kenal yang namanya MAC address ataupun IP address. Jadi internet ini sendiri terdiri atas tiga address. Di internet kita ini kita punya tiga address. Yang pertama itu adalah physical address ataupun MAC. Nah, MAC address ini masing-masing dimiliki oleh satu device. Jadi kayak misalnya laptop aku ini punya MAC tersendiri, laptop kalian juga punya MAC tersendiri. Makanya disebut dengan physical device atau nomor dari seri dari perangkat kita ini. Jadi perangkat kita ini punya yang namanya MAC address. Kemudian yang kedua ada IP address. Nah, IP address ini sendiri berbeda dengan MAC address. Kalau MAC address tadi terhubung dengan suatu device, IP sendiri terhubung dengan suatu jaringan pada internet. Misalnya sendiri kita punya Google. Google itu punya IP address-nya sendiri. IP address ini biasanya dinyatakan dalam bilangan 32 bit, tapi masing-masing apa namanya? Dipisahkan oleh 4 titik. Misalkan gimana? Coba aku cari, aku searching ya. IP address YouTube misalnya. Nah, IP address YouTube sendiri, nah sebelum YouTube itu menjadi youtube.com, dulunya YouTube itu menggunakan IP address. Jadi IP address ini berubah-ubah setiap waktu. Oh, aku coba cari IP address Google aja, karena IP address Google lumayan umum ya. Nah, IP address Google 127 kalau nggak salah ya. 001. Ini bukan ya? Oh, bukan. Ini tuh localhost. Oke, coba 888. Oke, misalnya 8888 ini adalah IP address. Jadi IP address ini terus terhubung ke suatu alamat pada internet kita. Kemudian yang terakhir kita punya port address. Kalau tadi IP address itu terhubung ke suatu layanan, sorry, ke suatu jaringan, port ini terhubung ke suatu aplikasi pada jaringan tersebut. Jadi misalkan
web server tersebut memiliki banyak sekali aplikasi di dalamnya. Jadi port inilah yang akan membedakan aplikasi mana yang ada di dalam jaringan tersebut yang kita pakai. Port ini sendiri ada beberapa jenis, misalnya 80 itu disebut dengan HTTP. Jadi Google itu menggunakan port 80 atau port HTTP. Kemudian ada beberapa port lagi, misalnya port 25 untuk DNS, port untuk SSL. Jadi setiap aplikasi itu punya port masing-masing yang berbeda. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ke konsep berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah mengenal sekilas tentang device-device, sorry, layer-layer yang kita, sorry, jenis alamat yang kita kenal pada internet. Nah, sekarang kita belajar dulu perangkat-perangkat apa aja yang ada di internet itu. Nah, yang pertama ada hub. Hub ini meneruskan data ke semua port tanpa seleksi. Jadi hub ini ibaratnya kita punya suatu jaringan nih. Jaringan ini terhubung di suatu hub. Jadi kalau kita mau ngirim suatu informasi ke device lain, hub ini akan ngirimin ini ke semua port. Dia kirim ke semua device tanpa seleksi. Dia nggak kenal MAC address-nya apa, IP address-nya apa, kayak aku jelasin tadi, sehingga akan ada tabrakan antar data-data tersebut. Sehingga datanya nggak aman dan juga nggak efisien. Jadi hub ini udah jarang banget digunakan, sekarang digantikan oleh switch. Nah, apa itu switch? Switch ini meneruskan data hanya ke perangkat tujuannya aja. Jadi switch ini bekerja di layer 2. Layer 2 ini adalah data link layer. Jadi di data link layer ini kita menggunakan physical addressing atau menggunakan MAC address table. Jadi dia bakal ngecek misalnya data ini dikirim ke MAC address yang mana nih? Device mana yang mau kita kirim data ini? Kayak gitu. Sehingga berkuranglah yang namanya collision dan kecepatannya semakin meningkat. Nah, aku coba tunjukin ke kalian MAC address table. MAC ini disebut sebagai MAC address table ini digunakan untuk melakukan addressing di tingkat physical level. Jadi biasanya itu suatu table, biasanya itu berbentuk satu apa namanya satu tabel, terus ada kayak device-nya yang mana dan juga alamatnya itu di mana. Jadi dia bakal nge-broadcast dulu, nge-broadcast paket tersebut untuk mencari eh, mana MAC address yang dimiliki oleh, maksudnya device mana yang punya MAC address ini. Jadi dia tanya dulu MAC address-nya, kemudian kalau dia udah dapat, dia bakal kirimkan paket itu ke MAC address tersebut. Jadi itu cara kerja dari switch. Kemudian yang ketiga ada router. Router ini bekerja di layer 3 atau network layer. Jadi dia menghubungkan jaringan-jaringan yang berbeda. Jadi kan sebenarnya jaringan-jaringan itu tersusun atas banyak LAN. Nah, LAN ini ibaratnya kayak local network lah. Jadi karena dia disebut local network, maka dia itu hanya apanya kecil, kayak jangkauannya kecil. Nah, LAN-LAN ini sendiri akan terhubung di dalam WAN atau Wide Area Network. Tadi kan LAN Local Area Network. Nanti LAN ini akan terhubung LAN 1, LAN 2, LAN 3. Nah, kemudian WAN-WAN ini tersendiri akan terhubung juga dengan WAN yang lain dan akan terhubung dalam internet. Jadi internet ini adalah keseluruhan WAN-WAN dan LAN yang terkumpul eh, di skala global. Jadi internet adalah yang paling gede skalanya. Jadi urutannya dari LAN, WAN, dan juga internet. Sebenarnya di tengah LAN dan WAN ini ada namanya MAN ataupun medium. Jadi medium area network. Nah, router ini sendiri akan melihat di lokasi mana jaringan kita ini terletak. Jadi misalnya aku mau ngirim suatu paket ke Google nih. Aku mau ngirim paket ke Google. Nanti router ini bakal ngecek dari mana aja apa aja rute yang harus aku lalui supaya nanti paket ini bisa terkirim ke Google. Nanti dia akan melewati router demi router. Router inilah yang menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Jadi kalau tadi switch itu dia cuma bisa bekerja di satu LAN. LAN itu maksudnya suatu local area network yang kecil. Router ini bekerja di layer yang lebih tinggi. Layer 3. Dia bekerja antara LAN satu dengan LAN yang lain. Jadi dia nggak skalanya nggak cuma satu LAN aja, tapi antar LAN. Kemudian kita mengenal tipe-tipe jaringan. Apa aja tipe-tipe jaringan? Yang pertama ada LAN, kayak aku kasih tahu tadi. LAN ini adalah jaringan yang mencakup area terbatas. Namanya juga local area network. Jadi cuma lokal aja.
Misalkan sekolah-sekolah itu biasanya punya LAN-nya tersendiri. Misalkan kayak aku misalnya di USIT. USIT itu punya LAN-nya tersendiri. Ataupun misalnya universitas-universitas di Indonesia. Mereka punya LAN-nya tersendiri. Ataupun kantor-kantor. Misalnya kantor apa? Kantor Google, kantor Microsoft. Mereka punya LAN mereka sendiri. Nah, LAN ini sifatnya kecil. Karena skalanya kecil, maka kecepatannya tinggi dan juga latensinya rendah. Apa itu latensi? Latensi ini bisa kita bilang kayak delay, semacam delay yang kita alami ketika kita mentransmisikan satu data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi semakin latensinya rendah itu biasanya makin bagus. Tapi itu kenapa bisa latensinya rendah? Karena skalanya kecil. Cuma dikit yang, misalnya kalau kita mau ngirim satu paket ke tempat lain itu kan cepat karena jaraknya dekat. Nah, misalkan seperti ini, kita punya server yang gede nih di suatu LAN, terus ada klien, server ini terhubung ke printer dan juga beberapa klien yang kecil. Nah, karena LAN ini bekerja di layer 2 doang, maksudnya dia nggak terhubung dengan internet, jadi dia itu bisa cukup menggunakan switch aja. Kemudian WLAN atau wireless LAN. Jadi wireless LAN ini kalau tadi LAN itu biasanya bisa menggunakan topologi kabel, nah, LAN ini, WLAN ini menggunakan jaringan nirkabel atau wireless. Jadi dia terhubung menggunakan Wi-Fi. Jadi Wi-Fi kita ini sendiri termasuk ke dalam WLAN atau wireless LAN. Kemudian virtual LAN. Virtual LAN ini adalah LAN virtual berbasis logika. Jadi misalkan kita punya jaringan fisik yang mau kita bagi ke dalam beberapa jaringan virtual. Jadi misalkan kita punya satu hub doang nih, kita punya satu switch doang. Nah, kita bisa membagi switch ini ke dalam beberapa local area network tanpa menggunakan banyak switch. Jadi satu aja, tapi dia karena dia virtual, ibaratnya kita bayangkan dia secara logical. Jadi ini dan ini itu kepisah menjadi LAN yang berbeda. Ini yang disebut dengan virtual LAN atau VLAN. Dia membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual. Kemudian kita punya WAN yang skalanya lebih gede. Nah, itu areanya luas dan menggunakan infrastruktur telekomunikasi. Kemudian latensinya itu lebih tinggi daripada LAN. Kenapa dia lebih tinggi? Karena jaraknya lebih jauh. Jadi butuh lebih banyak delay. Jadi kalau kita ngirim satu paket ke paket lain ke tempat lain kan kita butuh yang namanya router. Nah, untuk ngirim dari satu router ke router lain akan ada delay pastinya. Jadi delay inilah yang disebut dengan latensi sehingga latensinya semakin tinggi. Kemudian internet adalah jaringan global yang menghubungkan semua jaringan di dunia. Jadi semua jaringan yang ada di dunia ini, kecuali dia nggak terhubung dengan internet, itu termasuk ke dalam internet. Kecuali misalnya kita punya private network yang sama sekali nggak bisa diakses sama internet, sisanya itu terhubung ke dalam internet. Mau itu dia LAN, mau dia WAN, mau dia MAN, semua terhubung dalam internet. Nah, dia berbasis protokol TCP/IP. Nah, TCP/IP ini nanti aku bakal jelasin secara terpisah materi berikutnya, dan dia sifatnya public dan desentralisasi. Jadi maksudnya dia tuh nggak tersentralisasi di satu aja. Jadi dia kayak kebagi-bagi nih. Jadi internet ini kebagi lagi ke dalam WAN, ke dalam LAN, sehingga nanti LAN inilah yang menjadi sentral dari eh, server dan klien kita. Kemudian ada IoT. IoT ini adalah jaringan perangkat pintar yang terhubung ke internet dan menggunakan sensor, misalnya smart home, smart city, sensor industri. Jadi IoT ini kayak perangkat device yang menggunakan internet dan menggunakan sensor-sensor biasanya. Kemudian kita punya extranet. Extranet ini berbeda dengan internet. Internet ini kan artinya interconnected network. Itu kepanjangan dari internet. Artinya dia saling terhubung. Sementara extranet ini jaringan internet internal yang diakses oleh pihak luar tertentu, tapi aksesnya itu dibatasi. Jadi ibaratnya ini tuh kayak eh, dia bisa diakses oleh siapapun, tapi aksesnya itu terbatas dan juga butuh authentication. Nah, kemudian kita punya VPN. VPN ini adalah kepanjangan dari Virtual Private Network. Jadi VPN ini kita membangun sebuah jaringan private di atas jaringan publik. Jadi misalkan kita punya LAN, internet, dan juga klien. Jadi klien ini terhubung ke internet, dan internet ini terhubung juga ke server. Nah, VPN ini kita bisa membangun jaringan private di atas jaringan publik. Jadi semua data-data kita itu akan dienkripsi untuk keamanan. Dan juga kita bisa jadi kayak IP-nya bakal dirahasiain dan juga kayak istilahnya kayak semua alamat-alamat IP kita ataupun hal-hal yang berhubungan dengan internet itu akan dirahasiakan atau dienkripsi istilahnya untuk memberikan keamanan untuk virtual private network ini.
Kemudian kita punya PAN atau apa namanya, personal area network. Jadi karena dia personal, jaringannya ini sangat dekat dan juga hanya terhubung ke perangkat pribadi kita. Contohnya apa? Bluetooth sama NFC. Ini termasuk ke dalam PAN. Oke, kemudian lanjutannya adalah P2P. Oke, sorry. Aku jelasin lagi tentang PAN ini. Contohnya seorang klien, komputer klien ini terhubung ke beberapa device, misalnya ke kamera, printer, drawing tablet, dan mobile. Kemudian kita lanjut ke P2P. P2P ini adalah salah satu model jaringan. Tadi kan kita punya model jaringan client server. Client server ini adalah model jaringan di mana server ini melayani banyak klien. Jadi server ini kayak pusatnya. Sementara P2P adalah model jaringan lain di mana itu adalah peer-to-peer. Jadi node itu setara, nggak ada server pusatnya. Jadi semua node itu, semua komputer itu bisa menjadi server, semua komputer juga bisa menjadi klien. Nah, misalkan apa nih? Misalnya pada blockchain. Blockchain ini memakai sistem peer-to-peer. Kalau kalian pernah dengar blockchain itu, sistem yang dipakai di dalam Bitcoin ataupun cryptocurrency, itu tuh pakai metode peer-to-peer. Nah, sekarang kita bakal masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang OSI layer. Nah, OSI layer ini adalah suatu model yang digunakan oleh, apa namanya, pokoknya digunakan oleh seluruh dunia ini untuk menjelaskan gimana data itu dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui sebuah jaringan. Jadi, jaringan kita itu dibagi menjadi 7 layer. Nah, masing-masing layer ini punya fungsi spesifik. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, jadi nanti datanya itu bakal gimana komunikasi datanya. Jadi, pertama-tama data ini kan pasti dikirim dari sebuah aplikasi dong ke aplikasi yang lain. Nah, dari aplikasi ini, dia akan bergerak ke atas nih. Dia akan bergerak dari layer paling tinggi ke layer paling rendah, yaitu physical. Dari application, presentation, session, transport, network, data link, hingga physical. Kemudian dia akan ditransfer ke network yang lain, dan nanti akan didekapsulasi di device penerimanya. Dari physical, dari layer terendah ke layer tertinggi, yaitu application. Nah, gimana sistemnya? Jadi application ini kan, application layer ini adalah layer utamanya gitu. Jadi disinilah data yang mau kita kirim itu di application layer ini. Kemudian nanti dari layer tertinggi ini masing-masing akan memberikan apa namanya? Akan memberikan eh, header masing-masing. Jadi header ini kayak penanda nih. Penanda dari application layernya, presentationnya, sessionnya, transport, network, data hingga physical. Kemudian nanti di device yang satunya lagi, di penerimanya akan didekapsulasi hingga kita mendapatkan data originalnya. Nah, aku jelasin dulu nih, modelnya itu gimana. Yang pertama kita mulai dari physical layer yang paling rendah. Di physical layer inilah kita eh, menangani transmisi bit mentah. Jadi, bit paling mentahnya itu ada di physical layer. Jadi, kayak data paling mentahnya itu di physical layer nih. Nol dan satunya itu di sini. Nah, fungsinya ini adalah untuk media fisik, misalnya kayak ada kabel UTP, kabel fiber optik, dan juga misalnya menggunakan wireless atau menggunakan gelombang radio gitu ya. Kemudian di sini juga terjadi yang namanya, karena dia fisikal, sifatnya fisik banget, ada tenaga listrik, kemudian ada sinyal yang dikirimkan, kemudian ada juga topologi fisik. Topologi fisik ini nanti aku bakal jelasin di bawah, di materi berikutnya. Kemudian ada di sini juga kita menghitung kecepatan transmisi dari suatu data ke tempat lainnya. Nah, apa contoh perangkat-perangkat yang bekerja di physical layer? Ada kabel. Kabel ini kan jadi data itu kan dikirim 0101 ini kan melalui sebuah kabel dong pastinya. Ataupun melalui repeater dan juga hub. Jadi unit data di sini adalah bit. Kemudian dari physical layer kita naik nih satu layer. Ada data link layer. Data link layer ini yaitu mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu LAN ataupun jaringan lokal. Nah, jadi data link layer ini, jadi misalkan nih, data ini kan dikirim dari internet nih. Nanti bakal nyampe ke satu LAN. Dari satu LAN ini, data link layer inilah yang mengurus ini mau dikirim kemana nih, ke device yang mana nih di dalam LAN ini. Itulah fungsi dari data link layer, yaitu pertama physical addressing atau MAC address. Kemudian yang kedua, dia nge-frame data tersebut. Jadi data ini tadi kan masih dalam 0 dan 1 nih. Dikasih frame. Jadi kayak data-data ini di framing lagi, yaitu dikasih kayak header dan trailernya supaya dibungkus nih datanya. Kemudian
dia melakukan deteksi koreksi dan kesalahan. Misalnya kalau ada bit yang kurang sesuai, misalnya kita ngirim bit dari LAN satu ke LAN yang lain, akan dicek dulu nih, apakah koreksinya ada bit yang terkorap atau bit yang hilang. Kemudian dia juga melakukan kontrol akses media, yaitu misalnya ada beberapa LAN yang mengakses media yang sama nih. Dia bakal ngekontrol sehingga tidak terjadi collision. Oke. Kemudian protokol apa aja yang bekerja di layer 2? Yaitu ada protokol Ethernet dan juga ARP. ARP ini adalah Address Resolution Protocol. Nah, ARP ini adalah proses untuk mencari suatu MAC address, device mana yang memiliki MAC address tersebut menggunakan IP. Jadi misalnya kita punya IP nih. Nah, kita bakal cari menggunakan IP ini, MAC address mana yang punya IP tersebut. Jadi pertama dia bakal broadcast dulu nih. Switch ini, jadi perangkat yang dipakai itu switch ya. Switch ini bakal apa namanya? Bakal kirim broadcast ke semua device di satu LAN itu. Kemudian dia nanya nih, device mana yang punya IP ini? Nanti satu device yang punya IP itu bakal jawab, oh aku nih yang punya. Nah nanti dia bakal kirim paket itu ke MAC tersebut. Jadi ARP inilah yang mencari MAC address menggunakan IP. Nah, di sini data unitnya nggak lagi bit. Di sini kita udah ngomong frame. Jadi kayak satu frame, frame yang satu dengan frame yang lain, seperti itu. Kemudian ketika dia dibagi-bagi menjadi frame, dia akan masuk ke network layer atau layer ketiga. Layer ketiga inilah yang bertanggung jawab untuk routing. Routing itu adalah pengiriman data dari satu LAN ke LAN yang lain. Jadi dia yang ngatur kayak pengiriman data. Disinilah terjadi yang namanya proses apa namanya transmisi data yang paling utama. Di sini terjadi karena ini tuh bekerja di internet, the whole internet, nggak cuma satu LAN aja. Di sini terjadi logical addressing menggunakan IP address. Jadi kita kalau kirim satu paket itu kan kita kirim pakai IP address. Kemudian dia juga menentukan rute terbaik. Nah, router mana aja yang harus dilalui, jaraknya berapa, terus cost-nya berapa, nanti bakal dihitung nih sama network layer ini. Kemudian dia juga yang melakukan fragmentasi dan reassembly paket. Apa maksudnya fragmentasi dan reassembly? Jadi kita kan punya data nih. Jadi data ini bakal dilakukan paket switching. Jadi ada namanya paket switching, ada namanya circuit switching. Jadi zaman dulu pas kita telepon itu kita pakai yang namanya circuit switching. Apa itu circuit switching? Jadi kayak data ini dikirim satu-satu nih, terus menerus, continuous terus. Jadi apa positifnya? Positifnya adalah datanya ini bakal terkirim pasti reliable lah ya. Dia bakal terkirim terus. Tapi negatifnya adalah sekali dia salah, kita harus ngulang lagi dari awal. Sementara kalau network layer, kalau di internet yang saat ini kita menggunakan yang namanya paket switching. Paket switching ini data itu kita bagi menjadi beberapa paket. Kemudian paket-paket ini akan kita kirim satu persatu, kemudian nanti akan disusun lagi balik pas di penerimanya. Jadi paket ini tadinya bakal kita fragmen dulu, kita bagi-bagi, kita kirim secara terpisah, secara bersamaan, nanti pas di penerima kita reassembly lagi atau kita pasang lagi satu persatu, kita gabung lagi. Itu terjadi di layer 3 atau di network layer. Nah, apa aja protokolnya? Ada IP, Internet Protocol, dan ICMP. ICMP ini adalah Internet Control Message Protocol, yaitu untuk ngecek apakah misalnya fragmennya udah pas, ada fragmen yang hilang atau enggak, seperti itu. Nah, contoh perangkatnya adalah router. Dan data unitnya di sini adalah paket. Kita nggak ngomong frame lagi, tapi udah paket. Jadi frame ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa paket, gitu kan? Kemudian kita lanjut ke transport layer atau layer keempat. Nah, di layer keempat ini kita menjamin data dikirim dengan sesuai urutan. Jadi tadi kan kita kan melakukan reassembly nih di layer 3. Tapi kan layer 3 ini, IP ini nggak bakal ngecek apakah urutannya udah pas atau belum. Nah, siapa yang ngecek urutannya pas atau belum? Itulah gunanya si transport layer. Jadi transport layer inilah yang melakukan pengecekan apakah urutannya udah pas atau belum paket-paket tersebut. Nah, fungsinya yang pertama adalah untuk segmentasi atau reassembly data. Sama aja kayak yang ketiga, tapi di layer keempat ini lebih reliable lagi, lebih terpercaya lagi, dan lebih pasti lagi. Kemudian juga dia ngatur kemacetan, misalnya kayak paket ini misalnya mengalami kemacetan. Dia bakal melakukan, apalagi namanya, dia bakal minta paket ini lagi ke penerima, ke pengirim. Jadi misalnya, dia lah yang mengatur yang namanya retransmission paket tersebut. Jadi misalnya kalau paket ini gagal nyampe ke tujuan, TCP inilah yang mengatur apakah dia harus minta lagi paket ini atau dia harus nunggu sampai paket ini datang.
Inilah disebut dengan kontrol aliran dan kontrol kemacetan. Kemudian, layer 4 ini juga melakukan manajemen port atau multiplexing. Nah, apa maksudnya manajemen port? Jadi data ini kan dikirim dari satu paket ke paket yang lain. Itu kan bisa aja di satu IP ini ada banyak port. Let's say misalnya Google nih, IP Google nih. Dia punya beberapa port nih. Dia nggak cuma bekerja di port 80 aja di HTTP. Tapi dia juga punya port DNS, dia punya port SSL, dia punya port TLS. Nah, dia bakal di layer 4 inilah terjadi multiplexing dan juga demultiplexing. Apa itu multiplexing? Multiplexing adalah kita mengirim data ke beberapa port, tapi kita gabung dulu ke dalam satu paket secara bersamaan. Nanti pas kita udah nyampe tujuan, baru kita bagi-bagi lagi sesuai dengan tujuannya masing-masing, sesuai dengan portnya masing-masing. Nah, kemudian protokol utama dari transport layer ini ada dua, yaitu ada TCP dan juga UDP. Nah, apa bedanya? TCP ini bekerja secara reliable dan juga dia sangat connection oriented. Jadi, TCP ini lebih reliable, sedangkan UDP atau User Datagram Protocol itu lebih cepat, tapi dia lebih nggak reliable. Misalnya yang bekerja dengan TCP dan UDP ini apa bedanya? Contohnya yang bekerja dalam UDP ini, misalkan kalau kalian live streaming, ataupun sesuatu yang berhubungan dengan eh, koneksi yang membutuhkan waktu yang cepat. Misalnya kayak ya live streaming tadi. Live streaming ini menggunakan UDP. Kenapa UDP? Karena UDP ini lebih cepat. Kita nggak perlu cek berulang-ulang. Sedangkan TCP ini kerjanya lebih lambat dan lebih reliable. Data unitnya di sini adalah segmen. Kemudian yang ke-567, ini tuh sebenarnya saling berhubungan. 567 ini kalau di IP TCP model, jadi kita punya dua tipe model dalam mendeskripsikan internet ini. Yang OSI model ini kita bagi ke dalam 7, sedangkan di TCP IP biasanya kita bagi dalam 4 aja. Ada network, jadi physical data link ini digabung dalam satu aja, network. Jadi network ini kayak semua yang berhubungan dengan hardware lah pokoknya. Kemudian internet, internet ini berarti dia berhubungan dengan internet itu sendiri. Tadi kan network dia berhubungan dengan apa namanya satu device. Internet dia berhubungan dengan internet secara luas. Sedangkan transport ini kita pisah sendiri. Dia berhubungan dengan paket itu tadi apakah dia nyampe sesuai urutan atau enggak. Kemudian session, presentation, dan application di sini digabung jadi satu nih. Kalau di TCP/IP menjadi application layer. Nah, aku bahas satu persatu. Pertama session layer. Session layer itu mengelola sesi komunikasi antara dua aplikasi. Nah, biasanya kalau kita melakukan, misalnya kita login nih ke satu aplikasi, nah dia bakal ada namanya session. Nah, session ini bakal disimpan sama si Google ini, dan next time kita buka aplikasi itu lagi, kita bisa aja nggak, dia bisa aja nyimpan sesi tersebut, ataupun dia menutup sesi tersebut sehingga kita harus login lagi nih. Nah, apa guna session layer ini? Gunanya ini untuk menyimpan, menjaga, dan juga menutup sesi tersebut. Nah, gunanya itu untuk tujuan keamanan biasanya. Dan juga sinkronisasi komunikasi. Misalkan gimana? Misalkan kita mau buka YouTube nih. Pertama-tama kan kita harus login dulu. Tapi the next time aku mau buka YouTube, aku nggak perlu login lagi. Karena sesiku udah tersimpan di YouTube tersebut. Aku nggak perlu, eh, apa namanya, aku nggak perlu buka login lagi dari awal. Karena sesiku udah tersimpan di session layer ini. Kemudian yang keenam ada presentation layer. Seperti namanya presentation, dia berhubungan dengan bentuk dari data tersebut. Data ini bisa aja dienkripsi, bisa juga dikompres, bisa juga udah dikonversi. Jadi presentation layer inilah yang melakukan compression, decompression, konversi ataupun dekonversi, enkripsi ataupun dekripsi. Jadi di presentation layer inilah terjadi pengubahan bentuk data tersebut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, pertama enkripsi dan dekripsi ini fungsinya untuk menjaga keamanan dari data tersebut supaya nggak dilihat oleh third party. Misalnya aku ngirim si A ngirim ke si B. Nah, si C sebagai third party nggak akan bisa lihat isi dari data ini karena datanya udah dienkripsi. Jadi dia aman gitu kan. Kemudian ada kompresi dan dekompresi. Fungsinya dekompresi dan dekompresi ini untuk memperkecil ukuran datanya supaya lebih kecil. Misalnya nih, kalau misalnya nggak kita kompres 2 giga, tapi setelah kita kompres dia jadi, misalkan let's say jadi 100 mega, jadi berkurang datanya gitu. Jadi dia lebih cepat kirim datanya. Kemudian ada juga konversi format data atau encoding suatu data dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya apa aja? Ada SSL dan TLS. Ini tuh berhubungan dengan keamanan, enkripsi dan dekripsi. Kemudian ada format JPEG MP3, ini tuh berhubungan dengan kompresi dan dekompresi.
Kemudian yang terakhir ada application layer atau layer yang paling atas. Nah, inilah terjadi interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Nah, jadi aku berhubungan dengan aplikasi ini, GUI yang aku pakai sekarang, ini tuh ada di application layer atau layer paling atas. Disinilah menyediakan layanan jaringan ke aplikasi dan juga interface antara aplikasi dengan jaringan. Jadi, misalnya aku mau ngirim pesan nih. Oh, sorry, aku jelasin protokolnya dulu. Ada HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, dan DNS. Jadi adalah protokol-protokol yang berbeda. Ini tuh, jadi application layer ini tuh ada banyak banget. Dan dia terhubung ke port yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian lihat sendiri, port itu ada sampai kurang lebih ada 65 ribuan. Dan dia terhubung dengan masing-masing IP yang berbeda-beda. Jadi kombinasi dari IP dan juga port number inilah yang menjadi, apa namanya, nomor unik yang menjadi address kita untuk mengirim satu data ke tempat yang lainnya. Contoh aplikasinya kayak kalian lihat di sini ada browser menggunakan HTTP dan juga email klien menggunakan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian kita akan menjelaskan komunikasi antar layer. Gimana layer ini berkomunikasi? Nah, setiap layer ini hanya berkomunikasi dengan layer di atas ataupun di bawahnya. Jadi misalnya nih, application nggak bisa langsung ke physical. Dia harus melalui layer-layer ini dulu baru bisa sampai ke physical. Nah, setiap layer memiliki fungsi spesifik dan nggak saling tumpang tindih. Jadi nggak ada layer yang memiliki fungsi yang sama dengan layer yang lain. Jadi semua layer ini dibutuhkan. Kemudian, gimana prosesnya? Pertama, data ini akan dienkapsulasi dulu. Kita kan punya data di application layer nih. Application layer kan ngirim data. Kemudian setiap layer akan menambahkan header dan trailer sesuai dengan fungsinya. Misalkan kayak application ini dia kasih ke presentation dulu. Dia kasih dulu header. Misalnya header untuk melakukan enkripsi. Kemudian session ini akan nambahin header lagi. Header ini biasanya berisi informasi-informasi yang berhubungan dengan layer tersebut. Misalkan di presentation, layernya ini berhubungan dengan informasi mengenai enkripsinya apa, atau misalnya apakah dia kompresinya dilakukan dengan lossless atau lossy. Kemudian pas di session dia kasih lagi nih header, informasi misalnya mengenai sesinya ini, cookiesnya itu apa, kemudian sesinya waktunya kapan, kemudian validnya sampai kapan gitu. Kemudian ditambahkan lagi nih sama transport layer. Misalnya data ini ada di segmen keberapa, di posisi keberapa. Kemudian ditambahin lagi sama si network layer. Misalkan aku harus kirim data ini ke IP yang mana. Kemudian ditambahkan lagi header sama si data link layer. Nah, pas nanti aku udah nyampe LAN yang ini, LAN yang X, aku harus kirim ke MAC address mana. Kemudian physical layer, yaitu kita melakukan transmisinya di physical layer ini. Nah, data dikirim melalui media fisik. Kemudian setelah data dikirim melalui media fisik, pasti nyampe ke penerima dong, di device penerima. Nah, setelah nyampe di device penerima, diterima di physical layer, layer ini akan menghapus header-header ini. Dibaca dulu, dihapus, kemudian lanjut lagi dari layer physical, data link, network, nanti sampailah dia ke layer application. Data itu sampailah ke tujuan kita mau kirim data tersebut. Kurang lebih sejauh ini udah paham belum komunikasi antar layer ini? Atau ada yang perlu aku jelasin ulang? Kalau misalnya udah paham, bisa kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang teknologi VPN. Ini singkat aja. VPN ini adalah teknologi yang menciptakan koneksi jaringan private di atas jaringan publik, kayak aku jelasin tadi. Jadi dia mengenkripsi data dan membuat tunnel komunikasi antara pengguna dan jaringan tujuan. Jadi ada semacam tunnel di mana kita tuh, apa namanya, informasi tentang internet tadi, misalnya informasi tentang session layer, transport layer, network layer, semuanya itu dirahasiakan. Jadi dia itu kayak ada tunnel rahasia antara pengguna dan juga tujuan. Jadi informasi tentang router-router ini akan disembunyikan. Jadi perangkat itu berada langsung di dalam jaringan internal. Jadi kayak rahasia gitulah istilahnya. Nah, untuk menggunakan VPN ini sendiri membutuhkan beberapa hardware dan juga software. Nah, hardware-nya adalah router. Router inilah yang mengarahkan lalu lintas untuk routing VPN ini. Kayak tadi kan router itu fungsinya untuk melakukan transmisi dari satu ke yang lain. Jadi sifatnya itu kayak hop-hop gitu. Dia datanya itu hopping dari satu ke router lain, router B ngirim ke router C ngirim ke router D, dan seterusnya sampai dia sampai ke tujuan. Kemudian firewall. Firewall ini melakukan traffic filter atau dia memfilterisasi
IP mana aja nih yang boleh masuk ke dalam private network ini. Kayak gitu. Jadi yang ngontrol dan juga memfilter nih. Ceritanya, firewall ini bisa digunakan untuk menjaga keamanan dari network tersebut. Jadi nanti gak akan bisa terjadi misalnya IP tertentu untuk melakukan serangan ke dalam IP tersebut. Firewall ini bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi suatu network. Kemudian kita punya VPN server. VPN server ini di sini terjadi yang namanya authentication, encryption, dan juga manajemen koneksi klien. Nah, jadi di VPN server inilah, ibaratnya kayak karena dia server, di sinilah dia melakukan semua layanan yang berhubungan dengan klien. Kemudian software yang kita gunakan itu ada banyak banget. Ada OpenVPN, WireGuard, dan juga IPsec. Tapi yang paling sering dipakai untuk standar industri itu adalah IPsec atau Internet Protocol yang secure. Jadi bisa dipakai di VPN Enterprise. Kemudian jenis-jenis VPN ini ada tiga. Yang pertama ada Secure VPN. Jadi Secure VPN ini, VPN-nya itu dibuat dengan enkripsi kuat untuk melindungi data. Jadi dia pakai dua tipe keamanan, ada SSL atau TLS, dan juga ada IPsec. Jadi kedua protokol ini dipakai oleh Secure VPN untuk eh, apa namanya melindungi data mereka. Nah, biasanya digunakan untuk VPN jarak jauh. Jadi VPN yang menggunakan remote access. Jadi misalnya kalau misalnya aku mau akses data, misalnya aku mau pakai private network, atau aku mau masuk ke jaringan pribadi kampusku nih, aku bisa menggunakan VPN, Secure VPN, yaitu aku menggunakan VPN jarak jauh, yaitu menggunakan SSL dan juga IPsec, karena kita terhubung ke internet, karena jaraknya jauh. Jadi keamanannya tinggi walaupun dia menggunakan internet yang diakses secara publik. Jadi walaupun dia di internet, dia tetap private sifatnya. Nah, apa aja yang pakai Secure VPN? Ada Open VPN dan juga SSL VPN. Kemudian yang kedua ada Trusted VPN. Trusted VPN ini nggak selalu mengenkripsi data-datanya. Jadi dia nggak melakukan enkripsi, tapi dia mengandalkan keamanan dari penyedia layanan atau Internet Service Provider. Jadi Internet Service Provider inilah yang melakukan keamanannya. Jadi bukan enkripsinya. Jadi digunakan biasanya di jaringan tertutup milik Internet Service Provider ini sendiri. Contohnya apa? Koneksi antar kantor. Ini tuh biasanya pakai Trusted VPN. Kemudian yang terakhir ada Hybrid VPN. Ini adalah kombinasi dari kedua jenis VPN ini. Yaitu biasa dikombinasikan antara Secure VPN dan juga Trusted VPN. Karena dia trusted, berarti kita nggak pakai lagi namanya security kayak enkripsi. Sementara secure, karena namanya secure, kita nggak percaya dengan keamanan penyedia layanan kita. Sehingga kita pakai yang namanya SSL ataupun IPsec. Kemudian apa aja guna dari VPN? Gunanya yaitu pastinya untuk keamanan data kita supaya tetap terjaga, dan juga ini berhubungan dengan privasi juga, dan juga berhubungan dengan akses jaringan internal. Jadi misalkan kita mau mengakses jaringan LAN suatu kampus, kita bisa menggunakan VPN untuk mengakses jaringan tersebut instead of kita pergi ke internet kemudian kita akses jaringan itu. Karena bisa aja di internet kita diblok untuk mengakses jaringan itu. Jadi kita harus pakai virtual private network untuk mengakses itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke data transmission dan protokol. Nah, tadi kan kita udah belajar apa aja layer-layernya. Nah, kemudian untuk kita mengirim satu data ke data yang lain, kita punya namanya protokol. Protokol-protokol inilah yang melakukan transmisi data tersebut. Yang pertama ada HTTP atau HTTPS. HTTP adalah kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Sedangkan HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Ada S-nya, secure. Berarti HTTPS ini bekerja di atas TLS. Jadi ada enkripsi terjadi di sini. Sedangkan HTTP ini nggak ada kerja TLS di sini. Nah, HTTP ini contohnya apa? Contohnya adalah Google. Di Google ini kan kita melakukan pencarian data. HTTP ini biasanya bekerja dengan menggunakan web server. Jadi di HTTP ini sendiri kita bakal mengirimkan yang namanya HTML. HTML ini menjadi standar untuk mengirimkan data ke web server. Jadi klien ini bakal ngasih data ke web server atau request, kemudian server akan ngejawab lagi. Server akan ngejawab kita dengan protokol HTTP lagi. Jadi kurang lebih gitu cara kerjanya. HTTP ini menjadi protokol standar yang digunakan untuk berkomunikasi antara klien dan juga server, khususnya web server. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP, kurang lebih mirip kayak FTP, hanya aja
Di sini tuh bedanya dia gunanya untuk mengirimkan file. Kemudian ada SMTP yang biasa digunakan oleh email dan juga ada TCP/IP. TCP/IP ini adalah protokol yang digunakan oleh layer eh, untuk mengirimkan data dari satu device ke device yang lain. Dan TCP/IP ini adalah apa namanya protokol utama pas kita bekerja di dalam internet. Jadi untuk mengirimkan satu apa namanya satu data ke tempat yang lain, kita bakal butuh protokol TCP/IP yang terdiri atas 5 layer tadi. Kemudian kita bisa juga melakukan data compression. Nah, apa itu data compression? Data compression ini tujuannya untuk mengurangi ukuran data kita supaya lebih hemat penyimpanannya dan juga lebih cepat pengiriman datanya. Karena dia mengurangi latensi juga. Kenapa latensinya berkurang? Karena data yang dikirim berkurang, jumlah paketnya berkurang, sehingga data yang dikirim juga lebih dikit, sehingga lebih cepat pengirimannya. Nah, ada dua jenis compression. Ada lossless compression dan ada lossy compression. Lossless seperti namanya berarti tanpa kehilangan data apapun. Jadi dia bisa dikompres tanpa kehilangan data apapun. Jadi datanya dikompres identik 100% dengan data yang asli. Jadi misalnya apa yang misalnya lossless compression ini kita hanya mengubah cara untuk menyimpan data tersebut. Misalkan let's say kita menyimpan data AAA sebanyak 100 kali. Di lossless compression kita cukup mengubah misalnya huruf A 100 kali, kita ubah di lossless compression menjadi A100. Jadi kita lakukan encoding-encoding sehingga data tersebut bisa direpresentasikan dengan menggunakan jumlah bit yang lebih sedikit. Tapi lossless compression ini kelemahannya adalah rasio kompresinya terbatas. Jadi kompresinya itu biasanya kecil banget perbedaannya. Misalnya dia cuma bisa ngekompres dari 100% jadi 90% atau misalnya jadi 95%. Nggak bisa sampai 10% gitu. Jadi rasio kompresnya sangat kecil, maksudnya terbatas, tapi kualitasnya tetap terjaga. Misalkan apa lossless compression ini ada zip file, misalkan kalau kalian ngezip sebuah file dan juga PNG. Kemudian lossy compression. Lossy compression seperti namanya lossy, yaitu kita hilang sebagian data. Jadi data yang nggak terlalu penting itu dihilangkan. Biasanya apa contoh lossy compression? Misalnya, let's say kita punya foto, misalnya tadinya foto ini dalam 4K. Ukurannya itu 4K atau 4096 kali 4096 bit. Nah, sekarang foto ini kita kurangkan ukurannya menjadi let's say misalnya 1024 bit. Nah, dengan mengurangkan jumlah bit pada foto tersebut, kita secara tidak langsung telah menghilangkan data-datanya. Jadi akan terjadi namanya penurunan kualitas karena datanya semakin berkurang. Jadi bitnya semakin berkurang, of course kualitasnya juga berkurang. Tapi kelebihannya adalah compressionnya bisa lebih tinggi. Misalnya kayak tadi, aku misalnya tadinya menyatakan dalam 4096 bit. Tapi setelah aku kurangi dalam 1024, dia jadi berkurang sampai sebanyak 75%. Jadi sekarang ukurannya sisa seperempat lagi. Ukuran filenya jauh lebih kecil, tapi dia minusnya adalah kita nggak bisa kembalikan dia ke kualitas yang asli. Sedangkan di lossless, kita bisa kembalikan dia ke kualitas yang aslinya. Nah, kemudian untuk mentransmisikan suatu data, ada beberapa media. Ada dua jenis, ada wired dan juga ada wireless. Untuk wired sendiri ada tiga jenis. Ada twisted pair cable, ada coaxial cable, dan juga fiber optic cable. Nah, aku bakal tunjukin ke kalian bentuknya gimana. Twisted pair cable ini biasanya adalah kabel tembaga, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, biasanya dia ada yang punya shield, ada yang nggak punya shield, tergantung jenisnya. Dan juga akan ada beberapa jenis kabel di sini yang saling terhubung. Nah, kabel-kabel inilah yang digunakan untuk multiplexing dan juga demultiplexing di dalam mengirimkan bit-bit data tersebut. Kemudian selain twisted pair cable, ada namanya coaxial cable. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia cuma satu aja, tapi luarnya tembaga, dalamnya juga tembaga yang besar ini. Ada terjadi insulasi di sini, dan ada juga insulasi di luar. Jadi ibaratnya kayak dia tuh cuma satu kabel aja, tapi dia lebih besar gitu ukurannya. Coaxial cable itu kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada fiber optic. Fiber optic cable ini yang paling banyak digunakan saat ini di internet, dan dia terbuat dari kaca. Nah, kurang lebih kayak gini, fiber optic.
Nah, ketika kabel ini bekerja di layer physical atau di layer satu wire. Kemudian cara yang kedua adalah bisa menggunakan sinyal-sinyal yaitu wireless. Dia menggunakan sinyal-sinyal baik itu sinyal radio, microwave dan juga sinyal infrared. Jadi menggunakan sinyal-sinyal analog ini, dia bisa dikonversi menjadi sinyal-sinyal digital. Jadi dengan menggunakan wireless, dia bisa dikonversi dari sinyal analog ke sinyal digital nantinya. Kemudian paket switching tadi aku udah jelasin, yaitu data itu dipecah menjadi paket-paket yang lebih kecil. Dan paket ini melalui rute-rute yang berbeda. Dan dia berbeda dengan circuit switching. Seperti yang aku jelasin tadi. Selanjutnya aku bakal jelasin network topologies. Tadi kan kita udah belajar sedikit banyak ngomongin tentang network topologies. Nah, ada beberapa topologi network yang sering dipakai di LAN. Biasanya network topologi ini kita pakai di LAN, Local Area Network. Nah, apa aja ini? Ada yang pertama point-to-point. Istilahnya kayak dia terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi cuma dua komputer aja di sini. Kemudian ada bus topology network. Seperti namanya bus, bus itu kan dia linear ya, satu aja. Jadi ibaratnya kayak cuman satu aja nih saling terhubung. Jadi ini nggak langsung terhubung dengan yang C, melainkan dia harus terhubung dulu ke B. Jadi misalkan aku mau ngirim data dari sini ke sini, kita harus melalui si B dulu. Kemudian star, star topologi seperti bentuknya, dia punya pusat di mana senternya ini menjadi biasanya di sini server letaknya. Kemudian kliennya ada di sekitarnya. Jadi dia terpusat di satu server dan juga akan terbagi-bagi menjadi beberapa klien. Ini disebut topologi star. Kemudian ada topologi ring. Topologi ring seperti bentuknya, jadi kayak sebenarnya mirip kayak bus, tapi dia loopnya tertutup. Kalau tadi bus dia kan terbuka, ujung-ujungnya terbuka. Sementara ring ini adalah kayak ibaratnya bus, tapi dia tertutup. Jadi terjadi circular network di situ. Kemudian ada mesh. Mesh ini adalah gabungan antara ring dan star, kurang lebih kayak gini. Kemudian ada tree. Tree ini adalah eh, apa namanya topologi yang tidak mengandung loop. Jadi dia yang tidak mengandung ring. Dia bisa mengandung bus ataupun mengandung star. Jadi ibaratnya dia kayak punya apa namanya kayak punya bapak terus punya beberapa anak. Jadi ibaratnya kayak satu terhubung ke beberapa child, kemudian childnya ini terhubung ke childnya lagi. Kurang lebih gitu. Terus ada fully connected. Fully connected ini adalah gabungan dari star dan juga ring. Tapi di sini semua node-node-nya itu saling terhubung. Semua komputer ini jaringannya saling terhubung. Terakhir, hybrid adalah gabungan dari beberapa satu atau lebih topologi. Jadi topologi ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dari segi biaya, keandalan, dan juga skabilitasnya. Kemudian kita masuk ke wireless network. Tadi kan kita udah belajar tentang wire. Kita sekarang akan memperdalam tentang konsep wireless network. Nah, untuk wireless network ini sendiri adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio, yaitu menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel sama sekali. Nah, jadi salah satu yang penting di sini adalah dia menggunakan jaringan seluler. Jadi, jaringan seluler ini sendiri dari generasi ke generasi itu apa namanya semakin berkembang. Yang pertama, first generation atau 1G ini tuh sifatnya adalah analog. Jadi, sinyal itu masih bersifat analog. Contohnya itu sinyal suara. Sementara di second generation terjadi namanya digitalisasi, yaitu tadi sinyal analog itu diubah ke dalam bentuk digital. Sinyal analog ini kan biasanya berbentuk frekuensi, amplitudo. Jadi sifatnya setelah dia dalam frekuensi, dia bakal diubah ke dalam bit atau 1010 menggunakan encoding. Ada beberapa encoding yang kita kenal, misalnya kayak Manchester encoding, differential Manchester encoding. Nanti kalian bisa searching-searching tentang eh, cara mengubah sinyal dari analog ke digital. Biasanya di sini kita bakal pakai namanya apa namanya PCM untuk mengubah apa namanya sinyal analog ke sinyal digital atau pulse code modulation. Oke, coba aku coba cari gambarnya ya. Ada nggak ya di internet kira-kira?
Wait, postcode modulation. Jadi kurang lebih sifat apa untuk melakukan pulse code modulation ini akan ada beberapa step yang dilakukan. Yang pertama itu, jadi sinyal analog ini akan disampling dulu. Sampling ini maksudnya kayak kita mengambil, misalkan dia kan continuous nih sinyal analog ini. Kita cuma ngambil per 10 detik nih misalnya. Kita ambil per 10 detik, kemudian nanti kita akan quantizing. Quantizing ini maksudnya adalah sinyal-sinyal ini kita nyatakan dalam nilai-nilai yang udah kita tentukan. Jadi misalkan kita cuma punya 1 sampai 8 nih. Jadi kalau kita punya sinyal yang besarnya 7,5, kita bulatin ke 7 ataupun ke 8. Itu yang namanya quantizing. Kemudian dari quantizing, kita masuk ke encoding. Encoding adalah perubahan dari nilai integer ke nilai bit. Jadi tadi pas tadi dia udah kita quantizing, kita ubah nilai-nilai dari sinyal ini ke dalam bentuk digital atau bentuk bit. Di sini terjadi yang namanya encoding. Inilah proses dari pulse code modulation. Sampling, quantizing, dan encoding. Selanjutnya kita masuk ke 3G. Nah, di 3G inilah kita mulai mengenal yang namanya internet atau third generation. Di sinilah masuk internet. Kemudian di 4G lebih bagus lagi, dan juga di 5G ada ultra low latency, ada kita kenal IoT, dan terakhir kita mengenal AI juga di 5 generation apa namanya wireless. Kemudian kita belajar tentang network security. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang network sedikit banyak. Sekarang kita mengenal beberapa jenis ancaman yang bisa terjadi terhadap jaringan. Apa aja itu? Yang pertama ada malware. Malware adalah kesingkatan dari malicious software. Nah, apa itu malicious software? Jadi misalnya kita punya suatu software ataupun perangkat lunak yang berbahaya untuk merusak suatu sistem. Jadi malware ini biasanya ditancapkan ke suatu sistem dan dia bisa merusak sistem tersebut. Nah, umumnya ada virus, worm, trojan, ransomware, dan juga spyware. Nah, biasanya malware ini bisa dipakai untuk mencuri data, merusak sistem, ataupun mengunci data. Biasanya ransom. Jadi kayak dia mengunci data sehingga orang-orang yang punya akses terhadap data tersebut nggak bisa lagi mengakses data itu karena datanya udah dikunci nih sama malware ini. Kemudian yang kedua kita ada phishing. Phishing ini sebenarnya dia nggak menggunakan apa namanya? Dia nggak merusak jaringannya secara langsung, tapi ini tuh menggunakan social engineering. Maksudnya social engineering ini berarti dia menipu pengguna. Jadi yang diserang itu bukan sistem kita, tapi kita sendiri. Kita tuh tertipu untuk memberikan informasi sensitif. Misalnya gimana? Let's say misalnya ada suatu email nih. Misalkan kayak ada suatu email, dia ngasih link nih, link ke suatu tempat nih, ke suatu website. Tapi websitenya ini nggak aman. Tapi sebenarnya kita tuh nggak ngerusak, kita tuh bukan, dia nggak ngerusak sistem, tapi dia kita tuh yang ditipu untuk membuka link itu yang mengarahkan kita ke hal yang berbahaya. Misalkan nanti pas kita buka link itu, data-data kita bisa dicuri, kemudian username kita bisa diakses, password kita bisa diakses karena sebenarnya internet kita ini menyimpan informasi-informasi seperti itu, kayak cookiesnya. Jadi nanti ketika dilakukan phishing, nanti kita bisa memberikan informasi-informasi penting tadi kepada website tersebut sehingga pemilik website itu bisa em, mendapatkan informasi-informasi yang didapatkan dari phishing ini. Kemudian yang ketiga ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Jadi ini tujuannya melumpuhkan server dengan menggunakan traffic besar. Jadi misalnya ada suatu server yang melakukan DDoS ke server lain dengan mengirim banyak sekali request. Jadi aku kirim banyak banget request sehingga server ini nanti melambat. Karena dia lambat, jadinya pengguna-pengguna lain nih yang memakai server ini juga jadinya nggak bisa nih menggunakan server ini karena servernya lumpuh lumpuh total karena dia nggak bisa bergerak lagi. Nah, biasanya melakukan botnet. Botnet inilah yang melakukan DDoS ini. Jadi distributed denial of service. Jadi kayak diserang lah, dilakukan banyak request. Kemudian ada man in the middle attack. Man in the middle attack ini sendiri dia itu proses penyadapan. Jadi misalnya A melakukan apa namanya komunikasi kepada B. Nah, misalnya aku C sebagai man in the middle atau di tengah-tengah, aku melakukan penyadapan sehingga aku bisa menyadap informasi yang dikirim dari A kepada si B.
Nah, gimana proses penyadapannya itu? Bisa menggunakan WiFi ataupun pemalsuan sertifikat. Jadi sebenarnya pas kita mau buka suatu aplikasi ataupun suatu jaringan, biasanya kita akan ada namanya sertifikat. Jadi sertifikat inilah yang bakal diautentikasi dan juga bakal dicek sama klien sehingga bisa sama server sehingga bisa dia cek apakah klien ini trusted atau enggak. Nah, man in the middle ini biasanya melakukan pemalsuan sertifikat ini sehingga dia bisa mengecek data apa yang dikirim si A sama si B. Nah, di sini bisa terjadi kebocoran data dan juga manipulasi informasi. Maksudnya itu gimana? Misalkan A ini ngirim ke B, tapi aku C, aku menyusup ke dalam informasi mereka. Jadi A ini bakal ngirim ke aku dulu, terus aku ubah nih data-datanya, baru aku kirim ke si B. Jadi ibaratnya aku di sini melakukan namanya manipulasi informasi. Aku nggak cuman pasif doang, aku nggak cuman sebagai penyadap doang, tapi aku juga memodifikasi data tersebut. Jadi bisa dua tipe. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, ada beberapa jenis keamanan yang bisa kita lakukan. Untuk menutup materi kita hari ini materi terakhir. Yang pertama ada firewall, yang aku jelasin tadi, yaitu untuk ngecek, untuk memfilter nih jaringan kita, IP-IP mana aja yang boleh masuk ke dalam jaringan kita, gitu. Jadi dia mengizinkan atau memblokir IP-IP tertentu dan juga mencegah akses tidak sah. Kemudian yang kedua ada IDS dan juga IPS, yaitu Intrusion Detection System dan juga Intrusion Prevention System. Seperti namanya, dia mendeteksi, ada yang mendeteksi doang, aktivitas mencurigakan, dan ada yang prevention, dia mencegah. Dia nggak cuma mendeteksi, tapi juga dia langsung mencegah serangan tersebut. Jadi dia monitoring real time dan juga ada alert juga di sana. Kemudian yang ketiga adalah enkripsi. Enkripsi ini adalah mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, eh, tapi dia tidak menggunakan kunci khusus. Nah, enkripsi ini sendiri ada beberapa jenis. Ada menggunakan ada menggunakan symmetric encryption dan juga ada asymmetric encryption. Nah, fungsi encryption ini sendiri dia bakal mengubah data itu menjadi bentuk-bentuk yang nggak jelas sehingga kita tuh nggak bisa baca. Tapi nanti penerimanya bakal bisa baca lagi kalau dia punya punya private key namanya. Jadi gunanya adalah untuk menjaga kerahasiaan data dan juga melindungi data saat transit dan juga penyimpanan. Ini tuh untuk mencegah man in the middle attack. Contohnya apa? Ada SSL atau TLS dan juga ada AES atau Encryption Authentication Advanced Encryption Standard. Sorry. Kemudian yang terakhir adalah Authentication dan Authorization. Ini biasanya di password. Jadi kayak untuk memverifikasi apakah itu beneran kalian yang akses datanya atau bukan. Nah, biasanya digunakan password atau multi-factor authentication, misalnya pakai fingerprint ataupun pakai face, dan ada RBAC atau role-based access control. Jadi kayak website ini biasanya dia ngatur siapa aja yang punya akses terhadap data tertentu nih. Siapa yang berfungsi sebagai reader, siapa yang bisa nge-write, siapa yang bisa nge-execute data tersebut. Kurang lebih gitu. Oke, sejauh ini apakah kalian ada pertanyaan mengenai materi network atau udah nggak ada lagi? Kalau misalnya udah nggak ada, kita bisa aku bakal screenshot dulu. Ada deh bisa on cam sebentar.